Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang materi domain fungsi. Jadi, domain itu adalah bagaimana cara kita menentukan nilai X agar fungsi tersebut bisa bernilai atau terdefinisi. Nah, kalau misal bentukannya adalah suatu pecahan, jika misal kita punya 5 dibagi 0, 6 bagi 0, terus 9 dibagi 0 dan seterusnya, yang bawahnya adalah 0, ini nilainya adalah tidak terdefinisi, artinya tidak bisa kalau kita bagi dengan 0. Nah, jadi kesimpulannya, kalau kita punya suatu bentuk pecahan, bawahnya itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, berarti kita lihat pada soal nomor 1 yang A, kita cukup lihat bawahnya saja, yaitu 2x min 6 tidak boleh sama dengan 0. Nah, dari sini kita cari x-nya dengan pindah ruas terlebih dahulu. Min 6-nya berarti berubah menjadi positif 6. Nah, kita cari x-nya, maka ini 2-nya perkalian, pindah, kita bagi. Jadi x tidak boleh sama dengan 6/2. Atau x-nya tidak boleh sama dengan positif 3. Nah, untuk yang B juga sama ya. Kesimpulannya sama. Setiap bentuk pecahan, penyebutnya atau yang bawah tidak boleh sama dengan 0. Nah, berarti pindah ruas dulu plus minusnya. Jadi 3-nya dulu yang kita pindah. Berarti jadi min 2x tidak boleh sama dengan positif 3, berubah jadi negatif 3. Nah, dari sini x-nya tidak boleh sama dengan min 3. Nah, ini perkalian, pindah, kita bagi. Dibagi min 2. Atau x-nya tidak boleh sama dengan positif 3/2. Nah, untuk yang C, ini pun sama. Kita cukup lihat penyebutnya saja. X kuadrat min 25 tidak boleh sama dengan 0. Nah, kenali bentuknya. Kalau ada bentuk kuadrat pangkat 2, X pangkat 2 dengan penghubungnya pengurangan, maka harus diakar kuadratkan. Artinya cara ngefaktorin bentuk seperti ini, depan belakang di akar kuadratin. Kalau 25, akarnya itu kan 5. Berarti kita punya ya, akar X pangkat 2, jadi X-nya tinggal pangkat 1. Tadi akar 25 adalah 5, jadi plus minus. X plus 5, satu lagi X min 5. Ini tidak boleh sama dengan 0. Untuk yang samping, ingat di SMP kita rubah tandanya, yang plus 5 berubah jadi minus 5. Begitu pula sama sampingnya, kalau ini minus 5, kita rubah tandanya menjadi positif 5. Nah, untuk yang D, pemfaktoran bentuk seperti ini pun sama. Kita coba pahami konsepnya dulu. Ambil penyebutnya yang bawah, x kuadrat plus 5x plus 6 tidak boleh sama dengan 0. Nah, untuk cara pemfaktoran bentuk yang ada 3 suku seperti ini, cari 2 angka, berapa dikali berapa supaya jadi 6. Kemudian angka yang tadi, lihat belakangnya. Karena ini belakangnya plus, berarti tengahnya adalah hasil penjumlahan. Jadi 2 angka ketika dikalikan, nilainya adalah 6. Dan kalau ditambah, nilainya adalah positif 5. Berarti kan dari sini kita punya ya, yaitu 3 dan juga 2. Nah, berarti kita punya X plus 3 dan X plus 2 tidak boleh sama dengan 0. Nah, sama seperti di atas, tandanya kita ganti. Berarti X-nya tidak boleh sama dengan min 3. Satu lagi, X-nya tidak boleh sama dengan min 2. Nah, yang harus diingat, kalau belakangnya ini adalah plus, bisa dua-duanya plus atau bisa dua-duanya minus. Patokannya di tengah ya. Kalau tengahnya plus, maka ngikutin. Jadi dua-duanya bernilai plus. Oke, untuk yang E pun konsepnya sama. Ada pecahan, maka yang kita gunakan adalah penyebutnya. Jadi X kuadrat
min 5x min 24 tidak boleh sama dengan 0. Nah, konsep pemfaktorannya pun mirip. Kita cari dua angka, ketika dikalikan adalah 24. Lihat tanda belakang, karena ini minus berarti tengahnya adalah hasil pengurangan. Jadi dua angka kalau dikalikan 24, kalau dikurang nilainya 5. Berarti kan kita dapat ya, yaitu 3 dan juga 8. Nah, berarti untuk bentukan yang seperti ini, kalau kita kalikan 24, nih kan belakangnya minus. Ingat, kalau belakangnya minus, maka bisa min kali plus atau plus kali min. Patokannya dengan yang tengah. Kalau tengahnya minus, nah maka ini ngikutin tanda bilangan yang terbesar. Jadi yang terbesar minus, sedangkan yang lebih kecil itu adalah plus. Nah, dari sini kita punya ya, x-nya tidak sama dengan min 3. Satu lagi, x-nya tidak sama dengan yang min 8, berubah jadi positif 8. Oke, sekarang untuk yang nomor 2. Nah, kalau kita menentukan domain dari bentuk akar seperti ini, kan kalau kita punya nilai akar agar terdefinisi, misal akar 0 itu kan adalah 0, atau cari berapa pangkat 2 supaya jadi 0, itu kan dapat ya, itu 0. Terus akar 4 adalah 2. Terus kalau misal akar 1 ini masih ada sekitar 0, sekian lah ya. Nah, atau 1 pas, 1 pas ini bisa. Nah, baru kalau akar 2 ini adalah 1, sekian. Artinya nilainya masih ada. Nah, tetapi kalau kita mau mencari nilai akar dari min 4 berapa? Akar dari min 9 berapa? Ini kan tidak ada atau irasional. Nah, berarti untuk bentuk soal seperti ini, kesimpulannya, kalau kita punya akar kuadrat dari fx, maka untuk menentukan domainnya, yang terpenting di dalam akarnya itu harus lebih besar sama dengan 0. Artinya yang di dalam akar harus 0 dan angka positif. Jadi kesimpulannya dia tidak boleh angka minus ya, min 1, min 2, min 3 nggak boleh. Jadi ini adalah kesimpulan kalau kita mau mencari domain dari bentuk akar. Nah, untuk yang nomor 2A, ini bisa kita coba bahas. Berarti bentukannya 3x min 1 lebih besar sama dengan 0. Sama seperti yang di atas, tandanya kita pindah dulu sehingga tersisa x saja. Jadi 3x lebih besar sama dengan 1. Nah, untuk mendapatkan x-nya, ini perkalian 3-nya pindah kita bagi, jadi x lebih besar sama dengan 1/3. Untuk yang B, ini juga sama. Jadi 2x plus 5 lebih besar sama dengan 0. 5-nya pindah, berarti 2x lebih besar sama dengan min 5. Nah, dari sini kita dapat ya x-nya. X lebih besar sama dengan min 5/2. Untuk yang C, nah, berarti kita punya 4 min 5x lebih besar sama dengan 0. 4-nya pindah, ingat plus minus dulu yang pindah. Jadi min 5-nya tetap, min 5x lebih besar sama dengan 0. Nah, tadi kan 4-nya plus ya, pindah ke ruas sebelah kanan, berubah tanda jadi minus 4. Berarti buat mendapatkan x-nya, nah ini ingat kayak di SMP, kalau nilainya x-nya minus, maka tanda pertidaksamaannya berubah. Jadi yang awalnya lebih besar, tandanya berganti menjadi kurang dari sama dengan. Nah, ini tetap ya, min 4 per min 5, atau x-nya kurang dari sama dengan positif 4/5. Jadi ingat ini untuk materi di SMP, misal contoh lainnya lagi, min 2x lebih besar sama dengan 6. Selama x-nya minus, tanda pertidaksamaannya berubah. Nah, sedangkan kalau misal nih, yang minusnya di belakang, 2x lebih besar sama dengan min 6. Nah, patokan kita tetap ya dengan x. Kalau ini x-nya positif, tanda pertidaksamaannya tidak berubah. Jadi kesimpulannya berubah ketika x-nya minus. Ya, seperti itu. Untuk yang D. Oke, untuk poin D, nah ini faktor juga ya, karena ada bentuk pangkat 2. Nah, untuk poin D, kita bisa cari faktornya terlebih dahulu.
Berarti kita punya X kuadrat min 3X plus 4 lebih dari sama dengan 0. Nah, cara nentuinya sama, cari dua angka, berapa dikali berapa supaya jadi 4. Ini kan plus, berarti tengahnya adalah hasil penjumlahan. Oh sorry, yang D ini ada salah pengetikan ya, seharusnya bukan plus 4, tapi harus diganti dulu menjadi minus 4, karena kalau plus ini tidak ada hasilnya ya, jadi ganti dulu jadi minus 4. Nah berarti kembali ke soal, cari dua angka, berapa kali berapa supaya jadi 4. Karena belakangnya minus, berarti tengahnya adalah hasil pengurangan. Kalau dikali 4, kalau dikurang hasilnya 3. Berarti kan dapat 4 dengan 1 ya. 1 kali 4, 4. 4 kurang 1 pas ya, 3. Nah ingat lagi, kalau belakangnya minus, bisa salah satunya adalah minus, satunya lagi plus. Patokannya di tengah. Kalau tengahnya minus, yang terbesar ngikutin, jadi 4-nya minus, 1-nya plus. Nah dari sini kita punya X-nya adalah positif 4, terus satu lagi X-nya adalah minus 1. Nah kalau ada dua nilai X seperti ini, cara menentukan daerah arsirannya adalah kita buat dulu nilai X-nya di angka min 1 dan juga 4. Ini kan tandanya lebih dari sama dengan, maka hitam semua ya titiknya. Jadi sekali lagi, kalau ada garis bawah atau sama dengannya dihitamkan. Jadi kalau tidak pakai sama dengan, maka dikosongkan. Terus setelah kita letakkan nilai X-nya di garis bilangan, masukkan bebas sembarang titik uji. Misal titik ujinya angka 0. Dan lihat posisi 0 ada di mana. 0 itu kan ada di, coba kalau di sebelah kiri nggak mungkin ya, karena kan lebih kecil dari min 1. 0 itu kan lebih besar dari min 1, tetapi kurang dari 4. Nah berarti 0 ada di sini. Nah, terus tadi titik ujinya dimasukkan ke dalam soal. Jika nilainya nanti benar, maka titik ujinya diarsir. Tapi kalau salah, tidak diarsir. Nah, kalau nolnya kita masukkan ke pernyataan yang D, berarti X-nya ganti 0 ya. 0 kuadrat min 3X berarti min 3 kali 0, terus min 4 lebih besar sama dengan 0. Min 4 lebih besar dari 0, ini kan salah. Nah, tadi kalau salah dia tidak diarsir. Jadi, ini kan ada 3 wilayah. Wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3. Pembatasnya ini ya. Nah, karena 0 ada di wilayah 2 dan nilainya salah, maka wilayah 2-nya jangan diarsir. Jadi, wilayah 1 diarsir, wilayah 3-nya kita arsir. Nah, cara nulisnya gimana untuk daerah yang seperti ini? Nah, ini pahami. Kalau kita punya garis bilangan, ini adalah A, ini adalah B, yang diarsir adalah daerah kiri kanan, maka tulis X-nya dulu. X kurang dari sama dengan A, pisah, atau X ke kanan, maka lebih dari B. Tapi kalau seandainya nanti yang diarsir adalah yang tengah, seperti ini, maka yang ditulis adalah angkanya dulu. Jadi A kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan B. Jadi bentukannya seperti ini. Nah, kembali ke soal. Berarti kalau seperti ini, min 1, 4, hasil daerahnya adalah X, kita ikutin yang ini ya, kurang dari sama dengan min 1, atau X lebih dari sama dengan positif 4. Nah, untuk yang E juga sama. Kalau kita buat faktornya dulu, cari dua angka, kalau dikalikan 21, karena ini minus, berarti tengahnya adalah hasil pengurangan. Kalau dikurang 4, berarti kan dapat 7 dengan 3 ya. 7 kali 3, 21. Terus 7 kurang 3 hasilnya adalah 4. Nah, untuk tanda, kita cek. Kalau belakangnya minus, salah satunya dari minus. Nah, satunya lagi bernilai plus. Patokannya yang di tengah. Kalau tengahnya plus, maka yang lebih besar plus, yang lebih kecil minus. Dari sini kita letakkan X-nya, rubah tanda dulu, min 7. Yang ini juga sama ya, rubah tanda X-nya positif 3. Berarti kita punya ini min 7, terus ini positif 3. Nolnya sama ya, di tengah juga kebetulan. Nah, ketika nolnya kita masukkan ke dalam soal, berarti ganti X-nya dengan 0. 0 kuadrat
plus 4 kali 0 min 21 lebih besar sama dengan 0. Min 21 lebih besar dari 0 ini salah. Maka daerah sepanjang 0 tidak diarsir. Jadi di sini nggak diarsir nih. Terus arsirnya ke kiri dan ke kanan. Nah, untuk cara penulisannya sama seperti yang di atas, X-nya kurang dari sama dengan min 7 atau X-nya lebih dari sama dengan positif 3. Nah, untuk yang F ini juga sama, faktorin dulu, cari 2 angka. Kalau dikalikan hasilnya adalah 15, dan kalau belakangnya plus, tengahnya berarti hasil penjumlahan. Kalau ditambah, nilainya adalah 8. Berarti kan kita punya ya, yaitu 5 dan juga 3. Nah, untuk patokannya yang harus dipahami, kalau belakangnya plus bisa dua-duanya plus atau dua-duanya minus. Patokan kita yang tengah, kalau tengahnya plus berarti dua-duanya plus. Nah, berarti X plus 5, X plus 3 lebih besar sama dengan 0. Nah, ganti tandanya terlebih dahulu, berarti X-nya min 5, untuk yang samping X-nya sama dengan min 3. Oke, dari bentuk yang ini sama, kita letakkan dulu di garis bilangannya. Ada min 5, ada min 3. Posisi 0 ada sekarang sebelah kanan ya, karena 0 itu kan lebih besar dari min 3. Oke, 0-nya dimasukkan ke dalam soal, berarti 0 kuadrat plus 8 kali 0 plus 15. Berarti kan ini 15 lebih besar dari 0, ini benar ya. Nah, kalau benar, maka titik ujinya diarsir. Titik ujinya itu kan ada di sebelah kanan, maka ini diarsir, selang-seling. Ini nggak diarsir, sampingnya harus diarsir. Jadi ketika kita mengarsir suatu batas atau wilayah, nah maka sebelah kirinya tidak diarsir, kanannya tidak diarsir, maka kasih jarak baru sampingnya diarsir lagi. Jadi selang-seling ya, diarsir, tidak diarsir, diarsir, dan seterusnya. Oke. Nah, untuk yang nomor 3, untuk bentukan yang nomor 3, ini adalah domain, bentuk akar, dan juga bentuk pecahan, jadi gabungan. Nah, seperti yang tadi kita pahami, kalau ada pecahan yang ini, maka penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Jadi X kuadrat min 6X min 16 tidak boleh sama dengan 0. Tapi kan kalau ada dalam akar kuadrat, tandanya itu tadi, ingat nomor 2, kalau ada akar kuadrat, semua yang di dalam akar kuadrat harus lebih besar sama dengan 0. Berarti dari dua konsep ini, kalau kita gabung, kesimpulannya semua bentuk pecahan jika penyebutnya adalah akar atau yang bawah akar, maka gabung dua tanda ini. Yang harusnya lebih besar sama dengan, tapi nggak boleh sama dengan. Jadi cukup lebih besar saja. Jadi kesimpulannya sekali lagi tidak menggunakan sama dengan ya, cukup lebih besar saja. Jadi berbeda dengan yang nomor 2 tadi. Kalau nomor 2 kan pakai sama dengan. Kalau yang nomor 3 tidak menggunakan sama dengan. Terus konsep menghitungnya sama. Berarti dari sini kita cari 2 angka, kalau dikalikan min 16, kalau dikurang 6. Nah, berarti kan dari sini kita punya 8 sama 2 ya. Kalau dikali 8, kalau dikali 16, kalau dikurang nilainya 6, berarti 8 dengan 2. Sama kayak tadi, kalau belakangnya minus, salah satunya ada yang minus, satunya lagi plus. Patokannya di tengah-tengahnya minus, berarti yang lebih besar minus, yang lebih besar minus, dan yang lebih kecil tandanya plus. Tinggal kita rubah tanda, berarti X-nya positif 8, yang ini X-nya adalah minus 2. Oke, untuk solusi ataupun tanda penyelesaiannya sama, kita letakkan dulu di garis bilangannya. Berarti ini kan dia lebih besar saja, tidak pakai sama dengan, maka uletannya dikosongkan. 8-nya pun sama, tidak menggunakan sama dengan, maka 8-nya dikosongkan. Terus yang kita bisa gunakan adalah ambil nilai X-nya. Untuk X posisinya ada di tengah ya, karena dia lebih besar dari min 2 tapi kurang dari 8. Nah, sama seperti sebelum-sebelumnya, masukkan X-nya ini ke dalam titik uji. Untuk memasukkan nilai X, yang kita ambil adalah akarnya saja. Jadi akar
0 kuadrat min 6 kali 0 min 16. Makanya kita hapus. Nah, tadi harus lebih besar dari 0. 6 lebih besar dari 0 ini kan benar. Nah, kalau benar berarti titik ujinya ini minus 16 ya, bukan plus 6 ya. Berarti ini minus 16. Minus 16 lebih besar dari 0. Nah, ini kebalik. Dia salah ya. Kalau salah, maka titik ujinya si 0 itu jangan diarsir. Jadi tengahnya yang ini nih, sepanjang garis ini tidak diarsir. Terus arsirnya ke kiri dan ke kanan. Berarti dari sini kita punya X-nya kurang dari min 2 atau X-nya lebih dari 8. Nah, ini adalah domainnya. Oke, untuk yang B. Nah, yang B konsepnya pun sama. Kita bisa faktorin dulu. Berarti kalau dikali adalah 8, kalau ditambah adalah min 6 atau ditambah adalah 6, itu kan dapat 4 sama 2. Nah, untuk tanda sama ya, lebih dari 0. Terus kita bisa cek kalau belakangnya plus, bisa dua-duanya plus atau dua-duanya minus. Patokan kita yang di tengah, kalau tengahnya minus, maka dua-duanya minus. Nah, dari sini kita punya ya, X-nya adalah positif 4. Satu lagi, X-nya positif 2. Nah, letakkan juga di garis bilangan, X-nya 2, satu lagi 4. Titik ujinya 0. 0 ada di sebelah kiri. Masukkan ke dalam soal. 0 kuadrat min 6 kali 0 plus 8. Berarti hasilnya ini 8 lebih besar dari 0. Nah, ini benar ya. Maka ini 0-nya di kiri arsir, selang-seling ini tidak diarsir, kanannya diarsir. Jadi bentukannya seperti ini. Nah, berarti cara nulisnya sama, X-nya kurang dari 2 bisa, atau X-nya lebih dari 4. Oke, untuk yang C. Yang C ini gabungan, jadi ada bentuk akar dan juga bentuk pecahan. Jadi yang akar dulu tadi. Nah, kalau ini kan akarnya di atas. Kalau akarnya di atas dia tidak bermasalah. Jadi tetap gunakan sama dengan ya. Jadi 5 min X lebih besar sama dengan 0. Oke, jika ini sudah, berarti min X lebih besar sama dengan min 5. Karena ini minus, dengan konsep yang tadi, tanda pertidaksamanya kita rubah menjadi kurang dari. Min 5 dibagi, ini kan kalau nggak ada angkanya 1, jadi min 1. Atau X-nya kurang dari sama dengan positif 5. Nah, selain ini, kita lihat penyebutnya atau yang bawah, itu adalah nilai X-nya juga. Berarti jika penyebut atau yang bawah ada nilai X, ini kita tetap hitung. Jadi, yang X min 3 ini juga tidak boleh sama dengan 0, atau X-nya tidak boleh sama dengan 3. Nah, terus cara nentuin hasilnya gimana? Kalau kita cek nih, ini kan pertama 5-nya dulu, hitamkan ya, karena dia sama dengan. Kurang dari, berarti kan hasil ke kiri. 3, ini kan ada di sebelah kirinya. Nah, berarti kan hasilnya seperti ini, tapi karena tadi X-nya tidak boleh sama dengan 3, maka 3-nya dikosongin atau seperti ini. Karena si 3-nya ada di daerah arsiran, maka tinggal digabung aja. Jadi domainnya X kurang dari sama dengan 5 dan X-nya tidak boleh sama dengan 3. Nah, seperti ini. Oke, untuk yang nomor D-nya, sekarang kalau ada bentukan akar seperti ini, 2X plus 6, nah ini sama ya, yang di dalam akar harus lebih besar sama dengan 0. Jadi 2X plus 6 lebih besar sama dengan 0. Nah, dari bentukannya kita cari X-nya terlebih dahulu, jadi 6-nya pindah. Berarti 2X lebih besar sama dengan minus 6. Karena awalnya plus berubah jadi minus. Terus ini kan 2-nya perkalian. Pindah, berarti kita bagi. Sehingga X-nya lebih dari sama dengan min 6 per 2. Atau dapat ya, X-nya lebih dari sama dengan min 3. Nah, kalau ini sudah, sekarang kita lihat penyebutnya atau yang bawah. Ini konsep yang sama dengan yang bentuk C.
Jadi yang bawah atau penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Jadi 3x plus 9 tidak boleh sama dengan 0. Nah, dari sini kita gabung, berarti 9-nya pindah ruas dulu, atau 3x tidak boleh sama dengan min 9. Jadi x-nya tidak boleh sama dengan min 9 per 3. Sehingga x-nya tidak boleh sama dengan min 3. Nah, untuk bentuk yang ini sudah, sekarang tinggal kita gabung. Ini awalnya x-nya min 3 dan lebih besar. Tapi ternyata di soal ada x yang tidak boleh sama dengan min 3. Nah, berarti ini kan gabungan dengan yang sebelum-sebelumnya. Jadi, yang seharusnya lebih dari sama dengan, ada sama dengannya, tapi ternyata di syarat kedua tidak boleh menggunakan sama dengan min 3, angka yang sama, maka kesimpulannya sama dengannya kita hapus. Jadi bisa kita tulis cukup kosongin saja atau tidak pakai sama dengan ya. Jadi x-nya lebih besar saja dari min 3. Oke, ini adalah untuk yang D. Kalau sudah, kita coba untuk yang E. Nah, untuk yang E ini sebetulnya konsepnya sama. Kita lihat. Untuk bentukan yang E, ini kan kita punya ya, ada bentuk akar, berarti kita bisa gunakan sifat yang tadi, dimana kalau akar itu adalah lebih besar sama dengan 0. Berarti x kuadrat plus 3x min 54 lebih besar sama dengan 0. Nah, dari sini tinggal kita coba faktorin, cari dua angka, kalau dikalikan 54 dan kalau dikurang nilainya adalah 3. Berarti kalau dikali 54 dan dikurang nilainya adalah 3, kita dapat 9 dengan 6 ya. Nah, terus untuk tanda sama. Kalau belakangnya minus, salah satunya ada yang minus, satunya lagi adalah plus. Nah, patokan kita adalah dengan yang tengahnya. Kalau kita lihat tengahnya jika plus, maka yang terbesar ngikutin tanda yang di tengah. Berarti 9-nya plus, karena lebih besar. 6-nya yang minus. Terus untuk tanda penghubungnya, nah dari sini bisa kalau kita gunakan, yaitu x-nya tidak, x-nya sama dengan rubah tanda ya, min 9, satu lagi, x-nya sama dengan positif 6. Jika ini sudah sama ya, kita letakkan di garis bilangan dulu. Min 9-nya hitamkan, sedangkan 6-nya sama ya, hitamkan juga. Berarti untuk bentukan yang ini, kita punya 0-nya masukkan ke titik uji yang tadi. Jadi 0 kuadrat terus plus 3 kali 0 min 54 lebih besar sama dengan 0. Min 54 lebih besar dari 0, ini kan salah, maka 0-nya yang daerah tengah tidak diarsir, jadi arsirnya kiri dan kanan. Nah, untuk bentuk yang ini sekarang penyebutnya 3x min 6 tidak boleh sama dengan 0. Berarti dari sini kan kita punya 3x tidak boleh sama dengan 6, atau x-nya tidak boleh sama dengan 6 per 3, x-nya tidak boleh sama dengan 2. Untuk yang ini oke ya. Nah, kalau ini sudah, 2 itu kan adanya di tengah sini. Karena 2 tidak ada di daerah arsiran sebelumnya, maka ini tidak berpengaruh. Jadi sekali lagi, karena 2-nya tidak ada di daerah arsiran sebelumnya, yang ini nih, maka tidak berpengaruh. Jadi cukup x kurang dari sama dengan min 9, atau x lebih dari sama dengan 6. Oke, sekarang untuk yang nomor 4. Nah, ini adalah bentuk domain dari akar. Nah, konsep domain akar sama saja. Jadi kalau ada bentuk soal seperti ini, kita bisa langsung cari nilainya, di mana x-nya lebih besar sama dengan 0. Nah, berarti kan untuk bentukan yang seperti ini, kalau kita gunakan, kita punya x plus 5 per 2 min x lebih besar sama dengan 0. Nah, cara menentukannya, kita bisa coba cari terlebih dahulu.
X-nya langsung ya. Jadi sekali lagi X-nya kita cari. Nah yang pertama ini kan X-nya dia lebih besar, X plus 5 ya, berarti X-nya kita langsung ganti tandanya menjadi minus 5. Terus yang sampingnya 2 min X, kita cari X-nya, pindah 2 dulu. Jadi 2 sama dengan X-nya. Berarti kita punya untuk nilai X-nya ada yang min 5 dan satu lagi ada yang positif 2. Nah, untuk bentukannya kita tinggal letakkan di garis bilangan. Ini min 5 sama seperti tadi. Ingat kalau dari atas dia dihitamkan atau nanti menggunakan sama dengan. Nah 2 yang ini dia kan dari bawah, maka kosongkan atau nanti tidak menggunakan sama dengan. Terus gunakan sembarang titik uji. Misal titik ujinya itu kan adalah 0. 0 itu posisinya ini di tengah ya. Nah terus masukin deh 0-nya ke dalam bentuk yang ada di soal yang ini. Jadi kalau 0-nya kita ganti 0 plus 5 per 2 dikurang 0, hasil akhirnya kan 5 per 2 ya. 5 per 2 lebih besar dari 0, ini kan benar. Karena benar maka 0-nya diarsir. Nah kayak gini. Ingat tadi cara pengarsiran yang tengah, berarti kita bisa coba tulis terlebih dahulu angkanya. Jadi min 5, terus lebih besar ya, tapi tandanya seperti ini, menggunakan sama dengan karena dihitungkan atau dari atas. Terus 2-nya ini kan dia dari bawah, maka tidak menggunakan sama dengan, baru tulis angkanya. Jadi ini pahami kembali cara penulisan bentuk pecahan yang seperti ini. Nah, sekarang untuk yang poin B. Yang poin B ini pun sejenis, berarti kalau kita punya bentuk akar pecahan atau yang seperti ini, berarti kita gunakan sama, yaitu X min 2 per 2X min 6 lebih besar sama dengan 0. Kita cari X-nya, berarti yang atas X min 2 ini sama dengan 0 ya, atau X-nya sama dengan positif 2. Terus satu lagi 2X min 6 sama dengan 0. Cari X-nya dulu, berarti 2X sama dengan positif 6, atau X-nya sama dengan 6 per 2, yaitu 3 ya. Nah, tahapannya sama, letakkan di garis bilangan, dan poin utamanya jangan sampai lupa. Ketika bentuknya dari atas, yang ini nih, si 2 nih, maka dihitamkan. Oke, sedangkan 3 yang 2X min 6, ini kan 3-nya dari bawah. Maka kalau dari bawah dikosongin. Posisi 0-nya jangan sampai salah naruh. 0 itu lebih kecil dari 2, maka 0-nya sebelah kiri. Terus langkah berikutnya sama, masukkan titik uji si 0 ke dalam soal. Jadi 0 min 2 per 2 kali 0 min 6 lebih besar sama dengan 0. Min 2 per min 6, atau kita dapat ya positif 2 per 6 lebih besar sama dengan 0. Ini kan benar, maka karena benar, kiri dan kanannya kita arsir. Jadi X kurang dari sama dengan min 2, X kurang dari sama dengan positif 2, bisa gunakan penghubung atau X-nya lebih dari 3. Nah, jadi bentukannya seperti ini. Oke, untuk yang C ini pun sama. Oke, untuk bentukan yang C. Untuk bentukan yang C ini pun sama ya. Berarti kalau jenisnya seperti ini bisa kita gunakan di mana 4X plus 12 per X kuadrat plus X min 6 ini harus difaktorin dulu. Nah, berarti yang atas tidak ada masalah. 4X plus 12 sama dengan 0, atau kita punya ya 4X sama dengan min 12, X nya sama dengan min 12 per 4, atau dapat X nya min 3. Nah sekarang giliran yang bawah, yaitu X kuadrat plus X min 6 sama dengan 0. Nah faktorin, berarti kan kalau dikali nilainya min 6, kalau dikurang 1. Berarti kita punya ya, yaitu 3 dan juga 2.
Nah, berarti kan kalau bentukannya kayak gini, kita punya, ingat kalau belakangnya minus, salah satunya minus, satunya lagi plus. Patokan kita adalah dengan yang di tengah. Kalau tengahnya plus, yang lebih besar plus, yang kecil minus. Berarti kita punya X-nya yang plus 3 rubah tanda jadi min 3, yang min 2 berubah jadi positif 2. Nah, jika ini sudah, untuk yang C, ini kan ada nilai X yang sama, yaitu di angka min 3. Nah, jadi peletakan di garis bilangannya kita bisa gunakan min 3 ini kan seharusnya dari atas, yaitu 4x plus 12. Seharusnya kan dihitamkan. Tapi karena ada juga yang dari bawah, maka sama seperti sebelumnya, yaitu x-nya tidak dihitamkan. Jadi yang sama dengannya tidak digunakan, jadi kita hapus. Cukup menggunakan min 3-nya saja, atau tidak dihitamkan nantinya. Nah, ini yang x kuadrat plus x min 6, ini kan dia dari bawah. Maka tetap ya, kalau dari bawah dikosongkan. Nah, posisi 0-nya ini kan ada di tengah, maka masukkan 0, terus cek ke dalam bentuk soal. Jadi 4 kali 0 plus 12 per 0 kuadrat plus 0 min 6 lebih besar sama dengan 0. 12 per min 6 ya, lebih besar dari 0, ini salah, maka 0 tidak diarsir. Nah, ingat, ketika kita punya nilai X yang sama, ketika kita menggunakan titik uji di sebelah kanan, cek lagi satu titik uji di sebelah kirinya. Jadi sekali lagi, kalau ada X yang sama di dalam soal, hasil perhitungannya cek titik uji yang di kiri maupun yang di kanan. Yang di kanannya kan udah ya 0, dan nilainya ternyata ini adalah salah. Nah, sekarang yang di kiri misal min 4, sama min 4 masukkan dulu ke dalam soal. Berarti kita punya untuk titik ujinya min 4, jadi 4 kali min 4 terus ditambah 12 per min 4 kuadrat plus min 4 min 6 lebih besar sama dengan 0. Berarti kan untuk hasilnya ini adalah min 16 plus 12 ya, jadi min 4 per ini 16 dikurang 4 dikurang 6, berarti masih ada positif 6. Ini lebih besar sama dengan 0 juga, berarti kan salah, karena minus seharusnya lebih kecil. Karena kiri kanannya salah, maka yang diarsir cukup ke kanan. Jadi konsepnya seperti tadi, kalau X-nya ada yang sama, biasanya kiri kanannya itu hasilnya juga sama. Artinya bisa sama-sama benar atau bisa sama-sama salah. Nah, kalau di soal ini nilainya sama-sama salah. Berarti kesimpulannya cukup ke kanan saja, X-nya lebih dari 2. Ya, seperti ini bentukannya. Oke. Sekarang untuk yang D. Nah, kalau untuk yang D, konsepnya pun sama. Berarti kita punya nilainya faktor dulu ya. Kalau dikali 45, kalau dikurang hasilnya 4, berarti kan dapat min 9 dan juga positif 5. Penyebutnya kita punya itu X plus 7. Nah, dari sini kita punya ya yang atas X min 9 sama dengan 0, atau X-nya sama dengan positif 9. Terus X plus 5 sama dengan 0, atau X-nya dapat minus 5. Terus yang X plus 7 sama dengan 0, atau X-nya dapat yang min 7. Nah, dari bentuk yang ini kita letakkan yang paling kecil dulu ya, min 7. Min 7 itu kan asalnya dari X plus 7, karena dari bawah maka dikosongkan. Terus X plus 5 ini dapat min 5. Min 5 itu kan dari atas, yang X plus 5 nya ini, maka dihitamkan seperti ini. Terus yang 9 itu kan dia dari X min 9 dari atas, maka sama ya, kalau dari atas ingat dia dihitamkan. Ambil titik ujinya, misal titik ujinya adalah 0. 0 berarti posisinya jangan sampai salah. Jadi di antara min 9 dan juga di antara min 5 dan juga 9. Terus masukin 0 ke dalam soal. Berarti 0 kuadrat min 4 kali 0 min 45 per 0 plus 7 ya. Jadi min 45 per 7 ini lebih besar dari 0, kan salah. Maka ingat, ini daerahnya dibatasi setiap X. Ini daerah 1, 2, 3, 4.
0 itu ada di daerah 3 dan nilainya salah. Maka daerah 3 jangan diarsir. Terus yang diarsir selalu selang-seling kiri, ini kanannya ikut diarsir, sampingnya tidak diarsir. Jadi tidak diarsir, arsir, arsir, tidak diarsir. Jadi selama tidak ada X yang sama seperti yang C tadi, maka otomatis selang-seling. Nah, cara nulisnya berarti min 7 tidak menggunakan sama dengan, terus X min 5 nya gunakan sama dengan. Nah, karena ada 2, gunakan penghubung atau X-nya hitam, maka gunakan sama dengan 9. Jadi seperti ini. Oke, untuk yang E pun penggunaannya sama. Kita bisa coba faktorin dulu. Cari 2 angka. Kalau dikali adalah positif 5. Dan kalau ditambah nilainya adalah 6. Berarti kan untuk yang atas kita punya ya, yaitu 5 dan juga 6. 5 dan juga 1. Ingat tandanya, kalau belakangnya plus bisa dua-duanya plus atau bisa juga dua-duanya minus. Patokan kita dengan yang di tengah. Kalau tengahnya plus berarti dua-duanya plus. Jadi X plus 5 dan X plus 1. Penyebutnya X min 5. Nah, tandanya jangan lupa. Kalau bentukan seperti ini, kita cari X-nya dulu. Berarti kan yang X plus 5, ini kita rubah tanda. Berarti dapat ya, X-nya sama dengan min 5. Terus yang atasnya X plus 1, ini rubah tanda, berarti X-nya adalah min 1. Dan kalau X min 5, berarti X-nya sama dengan positif 5. Nah, jika sudah tahapannya sama, kita masukkan ke dalam garis bilangan yang lebih kecil. Yang lebih kecil ini kan adalah min 5 nya, dan min 5 ini asalnya dari X plus 5. Nah, X plus 5 nya ini kan asalnya dari atas. Maka yang X min 5 ini kita hitamkan. Jadi bentukannya seperti ini. Terus yang min 1 ini kan sama ya, dia dari X plus 1. X plus 1 itu dari atas, maka dihitamkan. Terus yang positif 5 ini asalnya dari X min 5. Dia dari bawah, maka dikosongkan seperti ini. Nah, jika ini sudah, langkah berikutnya masukkan titik uji ya. Titik ujinya adalah 0. Nah, posisi 0 jangan sampai salah. 0 itu nilainya lebih besar dari min 1, tetapi kurang dari 5. Berarti posisi 0-nya ada di sini. Nah, masukkan 0-nya ke dalam soal, berarti 0 kuadrat plus 6 kali 0 plus 5 per 0 dikurang 5 ya, lebih besar sama dengan 0. 5 per min 5 lebih besar sama dengan 0, ini kan salah. Karena min 1 tidak lebih besar dari 0 ya. Maka kalau salah, sama kayak tadi, ini tidak diarsir, ini diarsir, ini selang-seling, ini diarsir, ini tidak diarsir. Jadi cara nulisnya, min 5 hitamkan, terus min 1-nya juga dihitamkan. Karena terpisah, gunakan penghubung atau. Nah, ini 5-nya lebih besar saja, tidak menggunakan sama dengan. Nah, untuk yang F, ini pun sama, kita bisa coba cari faktornya terlebih dahulu. Dan cara memfaktornya, jangan lupa, kalau kita punya 2x kuadrat plus 5x min 3, ini kan depannya bukan 1 tapi 2. Nah, yang harus dipahami, jika ketemu soal yang seperti ini, jika depannya adalah 2, berarti untuk solusinya si 2-nya dikalikan dulu ke belakang. Jadi 2 kalikan dulu dengan min 3, berarti kan jadi 6. Berarti kita punya x kuadrat plus 5x ini min 6. Nah, selebihnya sama, faktor seperti biasa. Cari 2 angka, kalau dikalikan min 6 dan ini minus, berarti kalau dikurang nilainya 5. Berarti kan kita dapat ya 2 dan juga 6 dan juga 1. Nah, ingat, kalau depannya bukan 1, maka angka yang ini ditulis kembali. Oke, ditulis kembali. Tadi dapat 6 dengan 1.
Nah, tandanya tetap ya, kalau belakangnya minus, salah satu minus, patokannya yang di tengah. Kalau tengahnya plus, berarti yang lebih besar plus, satunya yang minus. Tinggal kita bagi dengan 2. Nah, untuk bentuk yang ini, antara kiri dan kanan, tinggal kita cari yang bisa dibagi 2. Karena kan penyebutnya adalah 2. Yang bisa dibagi 2 adalah ini. Jadi ingat kalau plus minus, dua-duanya harus kita coret. Sehingga kita punya X plus 3, satu lagi 2X nya min 1-nya tetap. Jadi sekali lagi, pilih baik kiri ataupun yang kanan yang dua-duanya bisa dibagi dengan penyebutnya. Berarti kita punya ya untuk bentuk yang ini. Nah, kalau untuk bentuk yang ini sudah, berarti kita bisa lihat faktorisasinya. Jadi atasnya tetap ya, X plus 1, penyebut yang bawahnya X plus 3, terus sampingnya 2X min 1 lebih besar sama dengan 0. Nah, untuk bentuk yang ini, berarti kan dapat dari atas yang X plus 1 sama dengan 0 atau X-nya adalah min 1. Terus X plus 3 sama dengan 0 atau dapat X-nya adalah min 3. Terus 2X min 1 sama dengan 0 atau X-nya sama dengan positif 1/2. Nah, yang paling kecil ini adalah min 3. Min 3 asalnya dari X plus 3, maka min 3-nya dikosongin. Terus kecil berikutnya min 1. Dia kan asalnya dari X plus 1 atau dari atas, maka dihitamkan. Yang bawahnya 1/2, dia dari bawah, maka dikosongkan. Jadi seperti ini. Terus peletakan 0 jangan sampai salah, 0 itu ada di sini. Berarti sama kayak tadi, masukkan 0 ke dalam titik uji dalam soal. Berarti ujungnya aja sebetulnya yang dilihat ya, karena kan 0 dengan apapun pasti tetap angka itu lagi. Jadi ujungnya aja 1 per ini ujungnya aja, yaitu min 3. Berarti min lebih besar dari 0, salah ya. Maka tidak diarsir, jadi arsinya seperti ini. Jadi untuk arsirannya min 3 lebih besar dari X kurang dari sama dengan min 1 atau X yang lebih dari 1/2. Oke. Untuk yang G terakhir, ini sejenis soalnya. Jadi kalau depannya ada 2, ini cara memfaktorkannya kita kali silang dulu ke belakang. Jadi X kuadrat plus 3X 2 kali 9 kan adalah 18. Nah, ini kalau kita faktor sama ya, kalau dikali 18, kalau dikurang 3 itu adalah 6 dan juga 3. Jangan lupa, kalau depannya adalah 2 atau angka berapapun selain 1, maka tulis lagi angkanya. Tadi dapat 6 dan juga 3. Maka dari sini ingat, baginya dengan angka yang depan lagi tadi. Jadi kalau dikali minus hasilnya plus, berarti yang lebih besar ngikutin itu plus, ini minus. Yang bisa dibagi 2, ini kan ini, coret. Berarti 6 bagi 2 dapat 3, ini 2X min 3-nya tetap. Berarti untuk bentuk yang ini, faktorisasinya kita punya yaitu X plus 3, 2X min 3 per X min 4. Lebih besar sama dengan 0. Berarti yang atas X plus 3 sama dengan 0 atau X-nya min 3. Terus 2X min 3 sama dengan 0 atau X-nya ini min 3-nya pindah jadi positif 3/2. Satu lagi, X min 4 sama dengan 0 atau X-nya sama dengan positif 4. Nah, kita letakkan dulu yang paling kecil. Untuk yang paling kecil, ini kan di angka min 3. Dan dia asalnya dari atas, maka dihitamkan. Terus yang kecil berikutnya adalah 3/2. Dia juga dari atas ya, ini. Maka dihitamkan. Nah, 4 ini asalnya dari bawah, maka 4-nya dikosongin. 0 posisinya di sini, masukkan ke titik uji. Ke dalam soal ujungnya yang diambil min 9 per min 4 lebih besar sama dengan 0. 94 lebih besar dari 0, ini kan benar, maka ini diarsir nih. Ini tidak diarsir, ini diarsir. Jadi cara penulisannya min 3 lebih besar dari X kurang dari sama dengan 3/2 ujungnya, atau X-nya lebih besar dari 4 ya, seperti ini.